Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi huwal ahad al-wahidus samad yahdi lirrasyad bi khairi khalqika syafi'il umami ya rabbana salli alaihi salimi wal ali gharriqna bi bahril wahdati fi kulli halin da'imaw wa sa'ati. Ya ayyuhal ghawthu salamullah alaika rabbini biiznillah wanzur ilayya sayyidi binadhur musilatinil hadratil aliyah amma ba'du. Saudaraku kaum muslimin rahimakumullah, selamat datang kembali di channel YouTube Al-Kafi Official, yang mana di sini kita belajar bersama untuk mengkaji kitab tasawuf. Yang pada kali ini kitab tasawuf yang akan kita kaji, yang akan kita bahas adalah kitab Kifayatul Adqiya wa Minhajul Asfiya ala Hidayatil Adqiya ila Tariqil Awliya. Mudah-mudahan pembahasan kita, kajian kitab yang akan kita baca, yang kita pelajari ini betul-betul seiring dengan taufik hidayah Allah Subhanahu wa taala, seiring dengan syafaat tarbiyah beliau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, serta barokah karomah para kekasih-kekasihnya Allah Subhanahu wa taala, sehingga menjadikan sebab yang kuat kita diberi ilmu yang manfaat, maslahat, barokah yang sebesar-besarnya fid dini wa dunya wal akhirah. Amin ya rabbal alamin. Baiklah saudaraku, kita langsung saja meneruskan masih di bab muqaddimah. Seperti biasa, antum semua nyimak redaksi kitab yang saya nukil di slide ini dari mulai amma ba'du, karena kemarin masih muqaddimah, ini pun masih muqaddimah. Panjenengan semua, antum semua disimak dan mohon koreksi kalau memang ada harokat atau dari sisi nahwu sorofnya yang mungkin keliru, saya minta dikoreksi. Kita belajar bersama di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-muallifu rahimahullahu ta'ala wa nafa'na bihi wa bi'ulumihi fid daraini amin ya rabbal alamin. Amma ba'du, adapun sesudahnya, artinya setelah Kiai Musonif menulis basmalah, hamdalah dan sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, selanjutnya fayaqulu khadimu talabatil ilmi bil masjidil haram. Seorang khodim itu makna aslinya adalah pelayan atau pembantu, tapi dalam kitab ini diartikan seorang pengajar. Seorang pengajar di Masjidil Haram, ia berkata, katsiru dzunubi wal asam, yang merasa senantiasa banyak melakukan dosa dan kesalahan, rajil gufrani min rabbihi dzil ata, yang senantiasa mengharapkan ampunan dari Tuhannya, zat yang maha pemberi. Siapa beliau? Yaitu Abu Bakrin ibni almarhumi Muhammadin Syata, yaitu Abu Bakar bin almarhum Muhammad Syata. Latafallahu bihi wal muslimin, semoga Allah merahmati beliau dan orang-orang Islam. Beliau berkata, qad talaba minni ba'dul ikhwani, sebagian sahabat-sahabatku meminta kepadaku, aslahallahu li walahu alhal wasyan, semoga Allah memperbaiki keadaan saya, kata Kiai Musonif, serta mereka para sahabat. Meminta apa para sahabat beliau? Yaitu an aktuba syarhan latifan alal qasidatil musammati, untuk menulis syarah yang kecil. Syarah itu adalah sebuah penjelas atau komentar dari kitab yang lain atau kitab sebelumnya, dan ini lazim di kalangan ulama bahwa ketika ada suatu kitab kadangkala disyarahin atau dikomentarin atau dijabarkan, bahasa kita, diperjelas dengan memperjelas, mungkin ditambahkan keterangan-keterangan dari hadis, keterangan dari ulama yang lain, keterangan dari Quran dan lain sebagainya.
sebagai penjelas, disebut dengan syarah. Beliau Syekh Abu Bakar Shalpo ini diminta oleh sebagian sahabat beliau untuk mensyarahi sebuah kitab, untuk menulis sebuah syarah, yang mana syarah yang diambil dari kitab yang berbentuk qasidah dengan judul qasidah atau kitab tersebut Bihidayatil Azkiya ila Tariqil Auliya. Nama kitab yang disyarahin beliau yang masih berbentuk qasidah itu adalah namanya Hidayatul Azkiya ila Tariqil Auliya. Siapa pengarang dari kitab Hidayatul Azkiya itu? Lil arifi billahi ta'ala Asy-Syaikh Zainuddin ibni Syekh Ahmad Al-Ma'bari Al-Asli Asy-Syafi'i Al-Muhadzabi. Kitab Hidayatul Azkiya yang disyarahin oleh Syekh Abu Bakar Shalpo ini adalah pengarangnya seorang yang arif billah, seorang arifin, termasuk dari golongan wali-walinya Allah Subhanahu wa ta'ala, yang bernama Syekh Zainuddin bin Syekh Ahmad Al-Ma'bari, yang mana beliau adalah asli bermadhabkan Syafi'i rahimahullah ta'ala. Wa amaddana bimadadihi mustamilan ala bayani ma'aniha wa i'rabi mabaniha. Semoga Allah menolong kita, menolong kami dengan pertolongan, dengan barokahnya Syekh Zainuddin tersebut, mustamilan ala bayani ma'aniha, untuk menjelaskan di dalam syarah ini tentang makna-makna di dalam qasidah tersebut, wa i'rabi mabaniha, dan i'rab bentuk-bentuk daripada kalimat yang ada di qasidah tersebut. Fa'ajabtuhu, maka aku ijabahi, kata beliau, artinya dikabulkan permintaan dari sebagian sahabat beliau untuk menulis sebuah syarah kecil dari kitab Hidayatul Azkiya, diijabahi atau dikabulkan. Fa'ajabtuhu, maka aku ijabahi, wa in kuntu lastu ahlan lidzalik, meskipun aku bukan ahli di bidangnya. Ini adalah ketawaduan beliau, Kiai Musannif atau Syekh Abu Bakar Shalpo. Padahal beliau adalah seorang alim alamah, tapi masih mengaku merasa wa in kuntu lastu ahlan lidzalik, meskipun aku bukan ahli di bidangnya. Padahal beliau juga mensyarahi kitab Syekh Zainuddin Al-Ma'bari sebelumnya, yaitu kitab Fathul Mu'in, disyarahi oleh beliau dengan nama kitab I'anatul Talibin dalam fan ilmu fikih. Roja'an an andariza fi ahli hadikal masalik, dengan mengharapkan agar aku, kata Kiai Musannif, termasuk golongan orang-orang yang berjalan menuju ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini salah satu ketawaduan beliau. Wa ma ahsana qaula man qala, tidak ada sebaik-baik ucapan kecuali ucapannya para ulama. Mengapa demikian? Karena para ulama, para wali-walinya Allah, para kekasih-kekasihnya Allah, dalam berucap, dalam berfatwa, yang betul-betul ar-rasikhin, betul-betul yang ilmunya mumpuni, yang betul-betul ilmunya sudah sanadnya sambung kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdasarkan Quran, hadis, dan ijma. Jadi dalam mengeluarkan fatwa, berkata, dawuh, menasehati itu tidak sembarangan. Maka dikatakan wa ma ahsana qaula man qala, tidak ada sebaik-baik ucapan atau nasihat kecuali ucapan atau nasihatnya para ulama. Yang jelas ulama yang betul-betul ahli sunnah wal jamaah, ulama yang betul-betul mumpuni, ulama yang betul-betul alim, baik alim billah bi ahkami, alim billah, alim syariat, dan semuanya beliau kuasai. Fatashabbahu, maka inilah poinnya. Fatashabbahu, maka menyerupailah kamu semua. Maksudnya mengikuti jejak mereka, para kekasih-kekasih Allah, mengikuti tingkah laku, ajaran, bimbingan para wali-walinya Allah. Ini diperintah atau dianjurkan. Fatashabbahu illam takunu mithlahum, meskipun kalian tidak sepadan dengan mereka. Artinya kita tidak mungkin sama dengan kekasih-kekasihnya Allah.
dari sisi ilmu kita tidak mungkin sama dengan mereka, para wali-walinya Allah, para ulama-ulama. Dari sisi sanad, garis keturunan juga tidak sama dengan mereka. Apalagi dari sisi derajat kemuliaan, tentu kita jauh di bawahnya. Tapi paling tidak innat tasyabbuha, sesungguhnya menyerupai birrijali dengan mereka, para kekasih-kekasihnya Allah, itu adalah falahun, merupakan kebahagiaan. Inilah kita dianjurkan oleh Kiai Musonif agar di zaman kita ini untuk ikut atau untuk nderek, kalau bahasa Jawa itu mungkin derek, kiai atau ulama yang betul-betul alim billah bi ahkami, yang betul-betul syariatnya terjaga, yang betul-betul haktinya terjaga, yang betul-betul mengajarkan, membimbing, menuntun kita untuk dekat kepada Allah, untuk dekat kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, atau yang biasa disebut dengan para kekasih-kekasihnya Allah tersebut. Dianjurkan, diperintahkan kita untuk ikut mereka, untuk ikut nderek tuntunan mereka. Fatashabbahu, maka menyerupailah kamu semua kepada mereka, dalam artian ikutlah tuntunan, ajaran, bimbingan mereka. Fa illam takunu mislahum, meskipun kita tidak akan sepadan dengan mereka, tapi dengan mengikuti jejaknya para wali-walinya Allah, meneladani kekasih-kekasihnya Allah, mengikuti tuntunan bimbingan kekasih-kekasihnya Allah, itu adalah falahun, merupakan suatu kebahagiaan. Demikian saudaraku, mudah-mudahan sekali lagi kita diberi taufik hidayah Allah Subhanahu wa ta'ala, dimanapun dan kapanpun kita berada, senantiasa nderek makmum kepada para ulama, para kiai, para wali-walinya Allah yang ar-rasikhin, para wali-walinya Allah yang arifin, yang ma'rifat kepada Allah, baik itu ma'rifat billah, bir rasul, dan lain sebagainya, baik itu alim bi ahkami atau alim bi syar'iyati. Mudah-mudahan sekali lagi ada manfaatnya, yang menjadikan sebab kita, amal kita, ibadah kita, kualitas dan kuantitas kita ditingkatkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.